Baik, di masa pandemi yang seperti ini, kerasulan apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh membutuhkan pemikiran yang mendalam. Kita mencari apa yang hakiki dalam spiritualitas Santo Vincentius. Spiritualitas Vincentius adalah spiritualitas perjumpaan. Kita diajak oleh Vincentius untuk menjumpai orang miskin. Dan kalau menurut saya hal ini terhadap orang miskin harus tetap dilakukan. Karena musim pandemi ini kan sebenarnya hanya soal mengatur jarak dan mengatur diri kita sedemikian rupa supaya kita itu tidak menjadi agen pemaparan corona, dan sebaliknya kita juga bisa menjaga diri dari kemungkinan tertularnya oleh virus corona. Maka menurut saya perjumpaan terhadap orang miskin harus tetap dijalankan. Gitu? Nah, tetapi yang mungkin juga sangat menarik dari praktek kehidupan Vincentius itu ialah mengajak orang untuk juga memberi perhatian terhadap orang miskin. Nah, kalau yang ini mungkin media sosial ini menjadi cara yang sungguh-sungguh sangat efektif, karena saya yakin Vincentius sendiri juga mengalami bahwa orang-orang kaya itu yang punya harta, punya kekayaan itu enggan untuk menyentuh yang kotor-kotor, apalagi menyentuh orang miskin. Nah, mereka mungkin bisa jadi, dan juga karena kesibukan mereka, pola hidup mereka hanya bisa memberikan bantuan apa yang mereka miliki. Nah, dengan media sosial, mereka kiranya sungguh-sungguh bisa diyakinkan untuk ikut ambil bagian dalam membantu orang miskin dengan apa yang mereka miliki. Ya, mungkin hanya lewat video menunjukkan kondisi orang dengan video call, menunjukkan ini loh keadaan orang miskin yang sesungguhnya dan sebagainya. Nah, dengan hal itu maka ya kepercayaan juga dibangun, tetapi orang ini benar-benar bisa membantu orang karena memang keadaannya sangat membutuhkan. Memang Vincentius menekankan tentang perjumpaan, tetapi di sisi lain Vincentius sebenarnya juga menekankan katekese. Jadi kalau kita ingat peristiwa Volville, itu kesadaran yang ditangkap oleh Vincentius ialah banyak pemimpin umat yang kurang paham dengan ajaran gereja, lalu akhirnya cara hidup mereka juga tidak diresapi oleh iman. Mereka hidup seperti orang biasa. Nah, lalu Vincentius munculkan atau ide menginginkan ada romo-romo yang berkumpul dan mau pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok untuk memberikan katekese sebenarnya. Nah, maka ini tantangan yang menurut saya menarik sekali pada saat yang seperti ini. Dan dengan segala yang kita miliki, kita perlu untuk melakukan apa yang Vincentius awal dulu lakukan. Jadi kalau mau mencari kreativitas, mungkin kreativitasnya harus diarahkan kepada katekese itu. Nah, ini yang menjadi salah satu peluang yang saya lihat juga. Jadi kalau Vincentius itu lebih menekankan katekese, maka sebenarnya ya saya menginginkan ada katekese umat untuk umat. Tetapi saya lihat bahwa katekese tentang ajaran-ajaran gereja itu sudah banyak sekali. Kita bisa menemukan di mana-mana. Tetapi yang saya pikirkan yang membentuk kehidupan keseharian umat itu mungkin yang diperlukan. Nah, itulah sebabnya mengapa saya membuat renungan yang cukup pendek, 1 menit atau bahkan sebelum 1 menit sudah selesai. Saya memikirkan bahwa yang dibutuhkan oleh orang itu ialah yang jelas, lalu pendek, singkat. Orang sibuk
mungkin hanya memerlukan sesuatu yang pendek-pendek. Itu yang pertama kali saya pikirkan. Jadi saya membuat renungan itu pendek dan seringkali tidak ada, mungkin terkesan tidak ada kesimpulan dan sebagainya. Saya berpandangan bahwa umat adalah orang yang dewasa, yang bisa mengunyah, bisa mengolah. Jadi renungan harian saya yang pendek itu memang sebuah lontaran pemikiran saja. Maka setelah itu saya mengharapkan yang mendengarkan, yang melihat itu mengolah dan mengunyah sendiri sehingga menjadikannya sebagai permenungan sendiri. Yang kedua ya mungkin pertama berdasar pada renungan harian. Gereja Katolik mempunyai kalender liturgi, jadi basis yang baik ialah mungkin kitab bacaan harian liturgi gereja itu. Konten renungan dan sebagainya memang bukan hanya domainnya para imam, tetapi umat pun sebenarnya juga bisa membuat renungan-renungan dan di-sharekan kepada orang lain lewat media-media ini. Ketika lebih banyak orang membuat renungan-renungan begini, sebenarnya itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena di dunia luar itu kan orang memunculkan macam-macam, ya. Niat jahat juga bisa diungkapkan lewat media sosial, membohongi orang juga bisa dilakukan oleh orang lewat media sosial, memberi ajaran sesat juga bisa dilakukan lewat media sosial. Nah, maka media sosial ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk memunculkan hal-hal yang baik yang bisa didengarkan orang dan itu bisa membuat hati orang tentram. Ini yang sebenarnya Injil minggu keempat kemarin, gitu. Yesus itu mampu mengusir kekuasaan setan, tetapi sebenarnya bukan hanya mengusir kekuasaan setan tapi kita harus ingat bahwa Yesus itu datang juga membawa kerajaan Allah. Jadi ketakjuban orang itu disebabkan karena Yesus menggantikan kekuasaan Allah dengan kehadiran kerajaan Allah. Nah, saya kira di media sosial juga begitu. Kalau banyak orang yang bisa menghadirkan hal-hal yang baik, berita baik, maka ini akan menggantikan, akan meminggirkan berita-berita buruk, berita-berita yang menyesatkan, berita-berita yang membakar orang untuk benci dan sebagainya, tetapi menggantinya dengan membawa kedamaian, membawa ketentraman, membawa kebahagiaan, membawa cinta kasih yang menjadi nilai-nilai dari kerajaan Allah itu. Santo Vincentius memang mengungkapkan bahwa kasih itu kreatif yang tidak kenal batas, tidak kenal waktu. Nah, jadi memang dari satu zaman ke zaman lain itu bentuk kasih itu tidak bisa kita daur ulang, tidak bisa kita setel ulang seperti rekaman begitu. Setiap bangsa atau setiap generasi, setiap zaman itu memang membutuhkan ungkapan-ungkapan kasih yang berbeda-beda. Nah, disinilah kiranya letak kita itu sebagai misionaris harus mencari secara otentik bentuk-bentuk kasih yang bisa kita lakukan, baik yang mengalir dari diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, maupun terutama ketika kita melihat saudara-saudari kita yang perlu ditolong, kebutuhan apa yang mereka miliki saat sekarang ini. Disinilah letak kreativitasnya, ya. Jadi tidak mengulang, mungkin misionaris kami dulu melakukan ini, melakukan itu, yang mungkin sudah tidak cocok lagi dengan zaman ini. Tetapi zaman ini membutuhkan benar-benar bentuk ungkapan kasih yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keadaan kondisi mereka, dan sesuai dengan juga kultur mereka. Nah, padahal juga seorang misionaris juga harus mempunyai mobilitas,
ya, satu tempat dengan tempat lain akan menuntut bentuk kasih yang berbeda. Nah, disinilah letak makna dari yang dikatakan oleh Vincentius itu, bahwa kasih itu tidak mengenal waktu, kasih itu harus kreatif, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Membuat kita kehilangan itu sebenarnya adalah perjumpaan fisik. Perjumpaan fisik bagaimanapun juga adalah sangat penting sekali. Di dalam perjumpaan fisik orang bisa merasakan getaran, orang bisa mengakrabkan satu dengan yang lain. Zoom, Google Meet, perjumpaan virtual itu sebenarnya ya meminimalisir, mungkin adalah cara yang paling baik di antara yang terburuk untuk menggantikan perjumpaan itu, ya. Tetapi sungguh perjumpaan fisik yang membuat kita bisa saling akrab, bisa bersentuhan, bisa kedekatan emosional itu juga sangat ditentukan oleh kedekatan fisik, sehingga berjauhan fisik juga bisa membuat keberjauhan dari emosi.